Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NPM 213515515111 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Reformasi Administrasi yang diampu oleh Ibu Eka Fadila SIP MA. Dan topik yang saya pilih yaitu salah satu dari elemen-elemen dalam reformasi birokrasi, yakni penataan pertanggungjawaban atau penataan akuntabilitas, yang kemudian saya kemas menjadi 3 bagian pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup akuntabilitas, yang kedua sakit, dan yang ketiga pelayanan publik. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, ruang lingkup akuntabilitas. Menurut Required or Expected to Give an Explanation for One's Action dari The Oxford Advanced Learners menyebutkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan dan kinerja baik individu atau organisasi kepada atasannya. Sedangkan menurut Carino tahun 1991, akuntabilitas merupakan evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih pada jalur otoritas maupun yang sudah di luar jalur otoritas. Adapun kriteria akuntabilitas yang efektif: 1. Utuh dan menyeluruh. 2. Mencakup aspek-aspek integritas finansial, ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan prosedur. 3. Bagian dari sistem atau fungsi manajemen untuk menilai kinerja atau yang biasa disebut evaluating. Yang keempat, menggunakan sistem informasi yang handal agar terwujud keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan hasil. Yang kelima, penilaian yang objektif dan independen. Dan yang terakhir, tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Yang pertama, komitmen pimpinan, yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Yang kedua, sistem yang berbasis kepada perundang-undangan, yaitu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, indikator pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, berorientasi pada visi, misi, outcome, output, atau benefit yang diperoleh organisasi. Yang kelima, objektif, transparan, inovatif, sehingga menjadi katalisator bagi perubahan manajemen publik yang memegang erat nilai transparan, objektif, serta inovatif. Selanjutnya pembahasan yang kedua, SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. SAKIP sesungguhnya merupakan memiliki nilai atau peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, pemerintah yang transparan, dan pemerintah yang akuntabel. Adapun siklus SAKIP, yang pertama, perencanaan strategik, yaitu perencanaan dokumen instansi pemerintah dalam periode 5 tahunan. Dan rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Yang kedua, ada perencanaan kinerja yang meliputi pelaporan kinerja, akuntabilitas kinerja, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Pengertian perencanaan kinerja itu adalah penetapan tujuan atau sasaran, hubungan program tujuan atau sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja. Pengertian pelaporan kinerja yaitu proses menyajikan dan menyusun laporan kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pengertian akuntabilitas kinerja yaitu penyediaan anggaran sesuai target kinerja, standar biaya untuk output. Pengertian pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu langkah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang telah disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.
Masuk ke pembahasan yang ketiga, pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri merupakan suatu proses bantuan kepada seseorang atau orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Adapun makna pelayanan publik bisa dilihat dari fundament-fundament pelayanan publik yang menyebutkan bahwa yang pertama, pelayanan publik itu merupakan sebagai hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang telah dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk melindungi atau memberikan perlindungan bagi warga negara. Selanjutnya ada karakteristik pelayanan menurut Kotler dan Keller tahun 2012. 1. Intangibility, tidak berwujud. Jasa itu tidak dapat dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak didengar, diraba, atau dikonsumsi. Yang kedua, inseparability, atau tidak terpisahkan. Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian baru diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang ketiga, variability atau beraneka ragam. Jasa itu merupakan non-standardized output, di mana terdapat variasi bentuk, kualitas, dan servis, namun tergantung pada siapa, di mana, dan kapan jasa itu dihasilkan. Yang keempat, perishability atau tidak dapat disimpan. Yang berarti bahwa jasa sebagai komoditas yang tidak bisa bertahan lama dan tidak dapat disimpan dengan permasalahan yang ada pada saat permintaan berfluktuasi. Kemudian ada fungsi pemerintah dalam pelayanan publik. Menurut Leach and Davis tahun 1996, ada 3 fungsi pemerintah dalam pelayanan publik. 1. Public protection, yaitu pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk merespon suatu kejadian yang sangat penting. Pelayanan ini dilakukan melindungi masyarakat dalam bentuk pertolongan kepada masyarakat dan membuat standar produksi untuk menjaga keamanan bagi masyarakat. Yang kedua ada strategic infrastruktur. Pelayanan yang diberikan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Biasanya pelayanan diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, personal and local environment. Pelayanan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam suatu masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, lingkungan yang bersifat lokal, pengumpulan sampah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Baik, itu dia video presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.